Ya, apa misi Mark Zuckerberg ke Indonesia? Di situ telah hadir Ketua Bidang Bisnis dan Kemitraan Analis Efek Indonesia, Lucky Bayu Purnomo. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas Tommy. Oke, langsung nih Mas Lucky. Kalau kita lihat dari poin atau misi dari kehadiran Zuckerberg di Indonesia, menurut Anda sendiri bagaimana? Ya, pertama satu, tentunya apapun tinjauan dari Facebook sendiri, yang mendasar adalah tinjauan bisnis ya, kita lihat. Pertama, dia tentunya memperhatikan fundamental negara Indonesia, ya, di mana total dari produksi atau tingkat pertumbuhan populasi jiwa yang ada di Indonesia sekitar 250 juta jiwa, itu masih memungkinkan Facebook untuk melakukan pengembangan bisnis di sini. Tentunya dengan tujuan dan misi yang positif kalau kita lihat, ya, di mana target pertumbuhan pengguna Facebook sendiri hingga 2014 kuartal keempat ini sudah mencapai 900 juta jiwa. Berarti kira-kira ya, kalau kita mau buat secara parsial, dia bisa mengembangkan potensi pertumbuhan bisnis yang ada di sini 5 kali lipat. Karena apa? Penggunanya penduduknya masih 250 juta jiwa, itu satu. Kemudian yang kedua, dia relay terhadap apa program yang akan dilakukan oleh calon presiden terpilih dan wakilnya, yang mengedepankan sebuah sistem komunikasi yang terintegrasi dan terpadu melalui informasi dan teknologi. Nah, mereka juga sadar, Jokowi dan JK sadar bahwa backbone yang ada di Indonesia relatif minim dan infrastruktur relatif rendah. Oleh sebab itu, ia harus mencari komplement atau tambahan yang dipandang efisien dan efektif untuk menyebarkan segala bentuk keterbukaan informasi. Maka saya kira itu alasan mengapa Jokowi dan JK membuka pintu yang baik untuk Zuckerberg dalam melakukan interaksi. Kalau dibandingkan dengan negara Asia lainnya, tentu dari sisi populasi seperti Anda katakan tadi, kita memiliki 250 jiwa, dan seperti yang Mark katakan tadi bahwa masih 150 diantaranya belum terkoneksi sama sekali. Nah, kira-kira peluang apa yang dilihat oleh Mark Zuckerberg, terutama yang juga bermanfaat bagi infrastruktur yang ada di Indonesia saat ini, yang menurut Anda tadi kan rendah dalam golongannya? Dari berdasarkan informasi tersebut, kita melihat dia akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan dinamika infrastruktur, khususnya informasi dan teknologi. Itu yang menjadi sudut pandang yang paling objektif. Bahwa tesisnya kan harusnya ia terlibat dalam sebuah bisnis, di mana bisnis atau environment bisnis tersebut sudah terbentuk secara utuh. Nah, sekarang kita harus bicara antitesisnya. Mengapa ia mau kemari ya ke Indonesia dalam hal ini untuk ikut serta? Berarti apa? Kita lihat masa depan Facebook di Indonesia akan terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Itu yang kita lihat secara objektif dalam waktu 5 tahun ke depan. Akan terlibat dalam program-program infrastruktur di pemerintahan yang akan datang. Kira-kira kalau menurut Anda, kaitannya dengan sektoral sendiri apa, khususnya untuk pembangunan infrastruktur yang bisa dimanfaatkan dari kehadiran Facebook di Indonesia? Ya, kita lihat satu, yang paling jelas karena kita lihat Facebook adalah listed company. Nah, kita harus inline dengan listed company yang ada di sini, di mana melakukan hal yang sama seperti contoh Indosat, Tower Bersama, Tebik ya, kemudian Telkom, kemudian Excel, Axiata, ya, dan beberapa emiten lainnya yang memiliki dan berada di lingkungan yang sama. Nah, itu akan terkena angin segarnya karena apa? Mau tidak mau, infrastruktur walaupun kita sadari masih minim, tetapi dalam tinjauan ini kan masyarakat menilai sektor manakah yang paling dekat dengan apresiasi pasar saat ini menilai Mark Zuckerberg hadir ke hadapan Jokowi ke depan. Tapi tanpa ada kekhawatiran misalnya kita hanya dimanfaatkan sebagai lagi-lagi pasar tentunya, atau bagaimana? Ya, seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa kita harus melihat secara objektif dan netral. Tentu tujuannya tujuan bisnis. Karena apa? Dia on behalf bisnis, bukan on behalf government. Ya, menggiurkan jelas kan? Ya, nah, tentu itulah yang harus menjadi elemen pemikiran kita, sejauh mana batas toleransi kita untuk melaksanakan kerjasama itu, ya, yang kita pandang secara objektif. Sejauh mana kita dapat terlibat dalam kerjasama yang akan ditawarkan. Sehingga kita juga memiliki pribadi yang mandiri nantinya, karena kita adalah bangsa yang memang betul membutuhkan konsekuensi terhadap kemajuan teknologi, tetapi tidaklah kita harus terlibat secara aktif dalam segala bentuk
tinjauan bisnis karena kita masih memiliki orientasi yang masih belum terselesaikan. Oke, kalau melihat dari performa Facebook sendiri, kemudian pada saat di tengah-tengah juga akhirnya masuk dalam bursa di New York. Nah, akhirnya bagaimana Anda melihat perkembangannya atau pertumbuhan Facebook sejauh ini? Ya, kita sadar bahwa tahun 2012 listed pertama kali di 38 US dollar per share. Nah, saat ini tadi malam tuh harganya 72 US dollar per share. Nah, artinya apa? Satu, kita perlu melihat dari dua sisi, negatifnya apa, positifnya apa. Kalau negatif, kita harus sadar bahwa perusahaan yang listed di industri teknologi dan terkait dengan Nasdaq ya rata-rata tidak memiliki umur yang relatif panjang karena apa, sifat bisnisnya sangat rentan dengan pertumbuhan dan dinamika atau inovasi yang lain, kecuali dia menjual chip seperti Intel, kecuali dia memiliki basis tetap seperti Microsoft ya. Nah, oleh sebab itu itulah hal negatif yang harusnya menjadi tolak ukur kita untuk melihat Facebook 5 atau 10 tahun ke depan. Itu pertama. Sisi positifnya apa? Sisi positif dalam hal ini harga itu dapat mewakili kinerja perusahaan. Betul, ya. Nah, kita lihat dari 38 US dollar hingga tadi malam di 70 US dollar, berarti apa? Kita melihat apresiasi pasar saat ini itu cenderung menilai Facebook memiliki fundamental yang cukup solid. Karena kita lihat Microsoft juga ikut membeli sebagian sahamnya yang ada di Facebook. Itu dasar mengapa kita masih melihat cerminan positif Facebook untuk 5 tahun ke depan. Tetapi ada catatan khusus bahwa itu perilaku saham-saham yang ada di Nasdaq itu cenderung mengalami koreksi ketika 5 tahunan. Itu yang harus dijadikan perhatian. Oke, tapi satu lagi yang saya penasaran di sini adalah jika nanti ada bentuk kerjasama yang berlanjut di Indonesia dengan Facebook, kira-kira bagaimana Anda melihat pertumbuhannya ke depan dalam seperti yang katakan tadi 5 tahun ke depan bagi Facebook ini sendiri? Satu, Indonesia menjadi ranking nomor 4 untuk menggunakan internet. Lalu untuk menggunakan Facebook sendiri, kita sadar seluruh masyarakat di dunia ini sudah menggunakan Facebook dari tahun 2012 ya. Kita ukur tahun 2012 pertumbuhannya 800 juta manusia. Sekarang 2012 900. Nah, artinya apa? Kemeninfo mempunyai data bahwa saat ini pengguna aktif internet 82 juta. Artinya apa? Ini masih memiliki peluang positif untuk Facebook sendiri agar tumbuh jauh lebih cepat. Karena apa? Target dia setahun itu harus 100 juta, sedangkan kita 82 juta. Masih ada spread yang bisa dapat dipergunakan oleh Facebook untuk optimalisasi bisnisnya. Nah, seberapa besar kemungkinan Facebook akan membangun data center di Indonesia? Nah, itu kembali kepada regulasi. Kita sadar, kita tahu bahwa dulu Bill Gates juga pernah ke sini, ya, dan menawarkan beberapa opportunity, termasuk membangun pabrikasi, ya, data center. Tetapi entah formula yang belum ditemukan atau memang belum adanya sebuah conclusion yang tepat untuk melakukan kerjasama, itu juga kita belum bisa jawab sekarang. Tetapi kita melihat opportunity-nya 80% ini akan positif, ya, walaupun tidak dengan perangkat dengan cara membuat data center, mungkin dengan perangkat yang lain. Karena apa? Satu hal yang terpenting, calon presiden terpilih Jokowi dan JK itu sangat mengedepankan sistem informasi dan keterbukaan informasi. Betul. Ya, itu yang memberikan semangat dari berbagai macam pihak, masyarakat umum, segala bentuk elemen dan lapisan masyarakat yang ada di konstitusi dan berbagai macam pihak untuk menilai adanya situasi yang positif yang akan berdampak kepada kedua belah pihak. Gitu. Oke, baik Mas Luki, terima kasih banyak telah hadir bersama kami di Lantai Bursa.